Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Devi Nur Aini dengan NIM 232180022. Sini saya sebagai mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dalam video ini saya akan menampilkan praktik mengajar mata pelajaran matematika kelas 5 sekolah dasar dengan model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Siapa ketua kelasnya? Mario. Ya, silakan dipimpin doa teman-temannya. Di tempat duduk saya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal alamin. Oke, hari ini ada yang nggak berangkat? Ibat kenapa? Nggak tahu, Bu. Ya, Ibu absen dulu ya. Siti Rizkyani, Hadir, Bu. Ramadhani, Elin, Aryo, Hadir. Hilwa, Catur, Hadir. Salma, Hadir. Septia, Febriandra. Hadir. Ya, berarti hanya Iban ya yang tidak masuk. Ya. Sekarang Ibu mau mengajak kalian menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita terhadap Indonesia. Kita hari ini akan nyanyi lagu Halo Halo Bandung. Hafal semua kan? Hafal. Ya, berdiri dulu ya. Kita nyanyi lagu Halo Halo Bandung. Ayo berdiri dulu semuanya. Sudah siap? 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Sekarang telah menjadi lautan api, mari merebut kembali. Oke, anak-anak silakan duduk kembali. Oke, sekarang ibu mau tanya dulu, kalian masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? FPP. Oke, bener ya, kita kemarin belajar tentang FPP. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi FPP, yaitu tentang penerapan FPP dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan menggunakan media nyata, peserta didik dapat mengaplikasikan FPP dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menerapkan FPP untuk membagi sesuatu makanan ataupun benda secara tepat dengan sedikit kesalahan. Dan yang ketiga, melalui video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan penerapan FPP dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Nah, jadi itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, penerapan FPP dalam kehidupan sehari-hari, Ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu supaya kalian lebih semangat dalam belajar hari ini. Oke, anak-anak berdiri dulu. Kita akan bernyanyi sambil menggerakkan badan. Yuk berdiri dulu anak-anak. Udah siap ya? Siap. 1, 2, 3. Yuk. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Aku depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita bungkukan, yang rajin wahai teman.
dahulu. Anak-anak pernah nggak ngalamin misalnya punya jajan atau permen terus mau membagikan kepada teman-temannya tapi bingung biar adil itu baginya berapa-berapa, pernah nggak? Pernah ya semuanya. Nah, hal itu merupakan salah satu contoh kegiatan ataupun penerapan FEB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dalam situasi seperti itu kita bisa menggunakan FEB untuk menentukan berapa banyak permen atau jajan yang akan kita bagikan kepada teman-teman kita supaya adil, supaya merata seperti itu. Jadi anak-anak semua sudah pernah ya mengalami hal seperti itu. Nah, jadi itu anak-anak berarti sudah mengetahui, sudah pernah mengalami contoh penerapan FEB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi hari ini kita itu akan belajar secara berkelompok ataupun diskusi. Jadi nanti anak-anak akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan sebuah LKPD. Anak-anak ibu bagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompoknya 4 orang, ibu bagi ya. Kelompok 1 ada Siti, Salma, Ramadhani dan juga Catur. Kelompok 2 ada Elin, Hilwa, Septi, Andra dan juga Aryo. Nah, itu kelompok untuk nanti kalian mengerjakan LKPD. Sebelum kita belajar lebih lanjut, Ibu mau mencontohkan contoh penerapan FEB dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Mbak Elin memiliki 3 jenis permen. Ada permen stroberi, ada permen mangga dan juga ada permen coklat. Nah, masing-masing permennya itu misalnya ada permen stroberi ada 10, permen mangga ada 15, dan permen coklat ada 20. Nah, Mbak Elin memiliki 10 permen stroberi, 15 permen mangga, dan 20 permen coklat. Nah, Mbak Elin itu bingung mau dibagi ke teman-temannya, tapi mau dibagi berapa-berapa supaya teman-temannya mendapatkan permennya secara merata. Nah, dalam contoh kasus ini, Mbak Elin dapat menerapkan FEB untuk membagi permen yang Mbak Elin miliki. Caranya, kita mencari dulu FEB dari ketiga bilangan ini. Kemarin kan kita sudah belajar tentang mencari FEB ya, menggunakan pohon faktor. Nah, sekarang kita cari dulu menggunakan pohon faktor. 10 dibagi 2, 5. 15 dibagi 3, 5. Kenapa nggak dibagi 2? Karena 15 kan tidak bisa dibagi 2. Jadi kita mengambil angka bawahnya lagi. Ya. Yang ketiga 20 dibagi 2, 10 dibagi 2 lagi 5. Nah, jadi faktorisasinya kita mendapatkan 10 itu 2 dikali 5, 15 3 dikali 5, dan 20 2 pangkat 2 dikali 5. Coba ada yang lupa enggak? Arti 2 pangkat 2 ini berarti apa? 2 kali 2. Oke, masih ingat ya? Nah, jadi ini hasil faktorisasi dari 10, 15, dan juga 20. Langkah selanjutnya kita mencari FEB-nya. Kalau mencari FEB berarti kita pilih angka yang sama tetapi dengan pangkat yang terkecil. Ya, angka yang sama dengan pangkat terkecil. Dan di sini angka yang sama berapa? 5. 15 tidak ada. Berarti 5. Berarti FEB dari 10, 15, dan 20 sama dengan 5. Nah, berarti kita mendapatkan angka 5 dari ketiga bilangan ini. Nah, berarti kita bisa membaginya ke dalam 5 wadah. Nah, dalam setiap wadah itu berapa permen yang harus dimasukkan ke dalam setiap wadah itu? 5. Bukan. Cara mencarinya seperti ini. Kan FEB-nya sudah ketemu 5. Terus kita cari permen stroberi, permen mangga, permen coklat. Nah, kita masukkan setiap bilangan permennya 10, 15, 20. Kemudian untuk bilangan pembaginya kita menggunakan
dibagi dengan angka 5. 10 bagi 5 Dua. 15 bagi 5 Tiga. 3. 20 bagi 5 4. Nah, berarti ketemu Mbak Aileen dapat membagikannya ke dalam 5 wadah. Nah, setiap wadahnya terdiri dari permen stroberi 2, permen mangga 3, dan permen coklat 4. Nah, jadi seperti itu cara penerapan FBB di dalam kehidupan sehari-hari. Gimana, udah paham belum? Nah, berarti nanti kalau anak-anak mengalami permasalahan seperti ini lagi, anak-anak sudah bisa menerapkan cara FBB untuk membagi permen ataupun jajan ataupun benda lainnya kepada teman-temannya secara adil. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video pembelajaran mengenai penerapan FBB dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak bisa mengamati terlebih dahulu videonya. Silakan. Nah, coba anak-anak amati contoh yang ada di video. Seorang pedagang bunga akan membagi 24 bunga mawar putih dan 30 bunga mawar merah dalam beberapa pot. Setiap pot berisi bunga dengan jumlah dan komposisi yang sama. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah pot yang dibutuhkan? Yang kedua, berapa jumlah bunga mawar putih dan mawar merah dalam setiap pot? Nah, ini soalnya bentuknya seperti yang tadi Ibu contohkan ya. Kan di sana terdapat bunga mawar putih dan bunga mawar merah. Nah, untuk itu kita mencari FBB-nya terlebih dahulu. FBB-nya berapa? Nah, kemudian setelah kita mengetahui FBB-nya, kita membagikan bilangan mawar putih dan juga mawar merah terhadap FBB-nya. 24 bagi 6 ketemu 4, 30 bagi 6 ketemu 5. Jadi setiap pot itu terdapat mawar putih 4 dan juga mawar merah jumlah 5. Nah, jadi itu contohnya sama seperti yang Ibu contohkan tadi. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membagikan LKPD secara berkelompok kepada anak-anak. Ini untuk kelompok 1, yang ini kelompok 2. Nah, jadi di situ terdapat suatu permasalahan, suatu cerita seperti yang tadi Ibu contohkan. Kemudian anak-anak nanti mencari FBB-nya terlebih dahulu, kemudian dibagi seperti yang tadi Ibu contohkan. Nah, untuk mengerjakan LKPD itu, Ibu akan membagikan media konkret atau nyata yang bisa anak-anak gunakan untuk mempraktekkan mencari FBB. Ibu bagian terlebih dahulu. Nah, nanti setiap kelompok akan mendapatkan sejumlah 10 kacang kulit, 20 jagung, dan juga 15 biji kacang hijau. Sekarang Ibu bagikan terlebih dahulu. Ini untuk kelompok 1. Terima kasih Ibu. Ini untuk kelompok 2. Oke, jangan dimakan ya kacangnya. Ibu jelaskan dulu. Nah, Oke. tadi caranya gimana? Kan kita mencari terlebih dahulu FBB-nya. Kemudian setelah ketemu FBB-nya, nanti anak-anak bagikan ke dalam setiap wadah dengan jumlah yang sama. Sudah paham semua belum terkait tugasnya? Sudah? Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. Mau berapa menit? 5. 5 menit cukup? Cukup, Bu. Oke. 1 menit ini loh. 15 menit ya. 15, silakan. Kelompok 1 gimana? Paham belum? Ragu gini kan, Bu? Nah, tadi kan dibagi dulu FBB-nya ketemunya berapa? 5. Nah, terus setiap wadahnya ada berapa jagung? 4 kacang kulitnya? 2. Kemudian kacang hijaunya? 3. Oke, dilanjutkan. Oh, kacangnya enak tuh. Bu, ini gimana Bu? Gimana kelompok 2 ada kesulitan? Ada.
ke dalam setiap wadahnya supaya sama rata seperti itu. Nah, gimana? Masih ada yang belum paham? Oh, enggak, udah paham. Oke, Satu udah dengarkan ya. Nanti setelah selesai bisa anak-anak presentasikan di depan, dijelaskan kepada teman-temannya bagaimana cara mengerjakannya. Bagaimana anak-anak sudah selesai AKBD-nya? Kelompok berapa yang mau maju duluan? Oh, satu. Ya, silakan kelompok satu maju. Ya, nanti belajarnya semuanya nggak apa-apa maju. Bu, itu tadi sama makan kacangnya. Nanti kurang kacangnya kalau dimakan. Iya, hadiahnya kacang ya. Sama yang banyak. Kacangnya. Kelompok satu silakan mulai presentasinya. Halo teman-teman. Hai. Oke, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tadi soalnya bilangannya berapa aja? Bilangannya 10, 15, 20. Nah, ketemu FBB-nya berapa? 5. Berarti kelompok satu menyiapkan 5 wadah. Nah, terus setiap wadah itu terdapat apa aja? Kacang hijau, jagung sama kacang Kedelai. tanah. Nah, berapa jumlah jagung dalam setiap wadah? Kalau jagung jumlahnya 4, kacang hijau 3, kacang kulitnya 2. Wah, nah benar ya, kelompok satu benar gak? Betul. Nah, kita beri plus dulu untuk kelompok satu. Ya, kelompok satu sudah berani maju, ibu mau kasih tepuk salut dulu. Ayo teman-teman ikut tepuk salut untuk kelompok satu. 1, 2, 3, tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Jadi itu pelajaran kita hari ini mengenai penerapan FPD dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu mau tanya dulu, ada yang belum paham tentang pelajaran hari ini? Paham? Sudah paham semua ya? Sudah paham semua mengenai cara penerapan FPD dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba sekarang anak-anak yang tadi kita belajar apa aja? Cara menerapkan FPD dalam Kehidupan sehari-hari. Cara membagi kacang, cara membagi kacang hijau dan kacang hijau. Dan jadi ibu simpulkan pelajaran hari ini kita belajar mengenai cara menerapkan FPD dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mulai dari sekarang anak-anak sudah bisa menerapkan cara FPD di dalam membagi sesuatu kepada temannya. Jadi sebelum ibu akhiri belajar hari ini, ibu akan membagikan soal evaluasi yang harus dikerjakan secara individu. Ibu bagian dulu soalnya. Ini sendiri-sendiri Bu. Ya, soalnya dikerjakan secara individu. Ibu beri waktu 10 menit, nanti dikumpulkan kembali. Sudah selesai semuanya? Nah, oke, diputar kembali ya. Tarik sini. Oke, semuanya sudah dikumpulkan ya, saling evaluasinya. Satu lagi Bu, satu lagi. Oke, terima kasih. Jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah KPK. Kita pelajari FPD, kita akan pelajari KPK di pertemuan selanjutnya. Oh. Sebelum kita akhiri belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Arya dipimpin doa teman-temannya. Kita duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.